Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bang Edi pada konten edukasi emas. Jadi terkait dengan banyak pertanyaan kepada saya pada konten sebelumnya soal perhiasan yang bermacam varian, ada yang 10K, 12K, 18K dan lain-lainnya gitu. Hari ini kita mungkin akan membahas soal karatasi pada emas itu gitu. Teman-teman kalau misalnya berbelanja ini, kalau bukan di mall ya, misalnya di pasar pagi atau kebanyakan di kampung-kampung atau di mana lah gitu, akan sering menemukan perhiasan yang kelihatannya harganya jauh lebih murah daripada perhiasan yang ada di mall gitu. Misalnya kalau di mall harganya 700.000 segram gitu kan, kalau di pasar pagi kelihatannya harganya 450.000 ataupun 500.000 segram gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu cepat menganggap bahwa barang di mall lebih mahal ataupun di pasar pagi lebih murah. Jangan buru-buru, tapi pastikan dulu bahwa barang yang kita perbandingkan itu kadarnya sama dan beratnya sama gitu. Jadi terkait perhiasan banyak yang ada yang kadarnya 10K, 14K, 18K dan juga misalnya 22K gitu ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Daerah-daerah itu ukurannya misalnya perhiasan 10K. 10 karat itu kalau kita bagi 10 dibagi 24 lebih kurang ketemu 41,6% gitu. Jadi pada perhiasan ini untuk setiap 10 gramnya, kalau kita jadikan emas murni itu hanya 4 gram. Lalu yang 6 gramnya itu adalah campuran dari apakah itu perak, ataukah itu alloy ataupun patrian dan lain-lainnya gitu. Itulah yang menyebabkan mungkin kadang-kadang ada yang harganya perhiasan itu 700.000, ada yang 800.000, ada juga yang 400.000-an gitu. Jadi gimana cara ngitungnya? Kalau misalnya untuk perhiasan 10K ini misalnya, 10K kadarnya 41,6%. Biasanya teman-teman pengrajin ataupun toko emas misalnya akan mematok harga 15% minimal lebih tinggi daripada kadar emasnya. Jadi kalau misalnya kadarnya 41, sekian persen, kemungkinan toko emas akan menjual di harga 57% gitu, atau mungkin juga sampai 60% gitu. Jadi teman-teman tinggal hitung tuh. Hari ini misalnya harga emas murni tanpa kemasan 900.000. 900.000 dikali 0,57%. Ketemu angkanya sekian. Lalu teman-teman kalikan dengan berat emasnya misalnya 10 gram ataupun 5 gram. Itulah angka yang layak untuk teman-teman bayarkan. Tapi pada saat teman-teman mau jual lagi, teman-teman pedagang biasanya cuma akan terima di kisaran 38% ataupun maksimal 40%. Maksudnya gini loh, 900.000 dikali 0,40% dikalikan berat emasnya, ketemulah angkanya berapa gitu. Nanti pada angka tersebut teman-teman kelihatan tuh, dari belinya 57%, baliknya 40%. Artinya ada margin 17% yang harus ditanggung oleh para konsumen hanya untuk berhias sambil menabung gitu. Jadi ini kita kembalikan kepada teman-teman semua untuk lebih pintar-pintar lah memilih gitu, yang mana yang memang layak untuk kita jadikan sebagai investasi ataupun memang niatnya berhias sambil nabung. Jadi semuanya ada plus minusnya. Kalau misalnya berupa logam mulia seperti ini misalnya kan, logam mulia tentu tidak bisa kita jadikan sebagai perhiasan gitu. Biasanya hanya disimpan di berangkas ataupun di rumah gitu. Jadi mungkin kalau dari selisih antara jual dan belinya, logam mulia itu lebih ekonomis ya, lebih sedikit selisih antara jual dan belinya dibandingkan dengan perhiasan gitu. Jadi kalau misalnya untuk perhiasan pun teman-teman saya sarankan untuk memilih emas yang kadarnya ya minimal 18K lah, atau yang misalnya yang gelang yang saya pegang ini Sumatera ataupun di
Sulawesi itu rata-rata menggunakan emas 23 karat ataupun ada yang 24. Itu biasanya lebih menguntungkan buat para konsumen menurut saya gitu. Teman-teman harus pastikan pada perhiasan itu tertera adakah capnya 18 karat atau 750 ataupun misalnya 22K gitu. Nanti teman-teman tinggal bagi. Kalau misalnya ada capnya 14K dibagi 24, berarti kadarnya 58%. Teman-teman sudah bisa ngitungnya 58% misalnya kadar emasnya 58%. Kalau misalnya dia beratnya 1 gram, artinya 0,4-nya bukan emas, itu adalah campuran dari perak, alloy, dan patrian dan segala macamnya, sehingga terbentuk menjadi sebuah perhiasan gitu. Jadi semuanya ada plus minusnya. Kalau perhiasan kita ibaratnya ya bisa bergaya menang makai lah gitu ya. Tapi kalau logam mulia ya untuk disimpan dan betul-betul sebagai tabungan gitu. Soal pilihannya tentu kita kembalikan kepada teman-teman semua. Insya Allah teman-teman di grup ini bisa menjadi insan emas yang lebih cerdas untuk memilih gitu. Apapun itu, mudah-mudahan kita semua tetap bisa konsisten menabung emas. Demikian konten kali ini. Sampai ketemu lagi pada konten berikutnya.